Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah Qin Chen menelan begitu banyak bansi pesona, pasukan monster itu juga dikalahkan, dan mereka semua bubar dengan tergesa-gesa. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia datang ke depan Ku Gaofeng dan Muliu. "Terima kasih Yang Mulia," ucap Ku Gaofeng, dan Kuan Muliu terkejut ketika Qin Chen menatap mereka, dan mereka segera mengucapkan terima kasih, tetapi masih ada sedikit kewaspadaan dalam ekspresi mereka, dan bahkan sedikit kecemasan, dan mereka berbicara dengan sangat sopan. Ini adalah semacam rasa penindasan yang kuat. Mereka berdua juga putra suci teratas di pasukan masing-masing, tetapi ada perasaan gelisah di depan Qin Chen, karena mereka memiliki perasaan bahwa kekuatan Qin Chen di depan mereka sangat kuat, dan bahkan jika mereka keduanya bekerja sama, keduanya belum tentu dapat melawan orang ini. Segera setelah mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka melihat Wei Siking, Zhou Wusheng dan yang lainnya terbang dari kejauhan. Wei Siking dari Guanghan Mansion, Zhou Wusheng dari Tiangong, ucap keduanya dengan mata memadat untuk sesaat. Baik Wei Siking dan Zhou Wusheng adalah arogansi terkenal di mansion ini, dan mereka secara alami saling mengenal, dan mereka segera bertanya-tanya apakah orang kuat yang membunuh pemimpin Bansi berasal dari Guanghan Mansion. Tepat ketika mereka masih bertanya-tanya, Zhou Wusheng tertawa. "Ku Gaofeng, Kuan Muliu, ini adalah putra suci Qin Chen kami, yang baru saja menyelamatkan Anda dan membunuh kelompok iblis wanita yang mempesona ini. Bagaimana? Bagaimana dengan metode putra suci saya?" Kedua rekan juga merupakan Pangeran Tok Tian Yanzong dan Pavilion Minghui. "Apakah kedua rekan mengagumi putra suci Tiangong kami?" ucap Zhou Wusheng dengan bangga. "Apa? Dia adalah putra suci Tiangongmu," ucap Ku Gaofeng dan Kuan Muliu sama-sama melirik Qin Chen. Keduanya lebih tua dari Qin Chen, dan telah berpengalaman daripada Qin Chen, tetapi ketika mereka berdiri di depan Qin Chen, ada semacam rasa penindasan yang tak terlihat. "Ya, kenalkan nama Ben Sao Qin Chen, kami secara tidak sengaja melihat sekelompok bansi mengepung kedua rekan. Jadi Ben Sao berinisiatif membunuh mereka dan menyelamatkan kedua rekan. Kalian berdua seharusnya tidak menyalahkan kecerobohan kami kan?" ucap Qin Chen berkata dengan nada yang sangat sopan, dan sembari melengkungkan tangan. "Tidak, tidak, tentu saja tidak," ucap Ku Gaofeng mendengar kata-kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya buru-buru dan berkata, "Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Guanghan Mansion. Tempat ini sangat berbahaya, dan ada begitu banyak bansi pesona. Putri Kuan Muliu dan aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 1 jam, dan kami tidak bisa keluar. Jika saudara Qin tidak mengambil tindakan, kami berdua mungkin tidak akan terselamatkan," ucap Ku Gaofeng. "Terima kasih saudara Qin telah membantu saya. Ini adalah kebaikan yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya." Kuan Muliu juga melengkungkan tangannya, dengan nada bersyukur. "Haha." Qin Chen tertawa dan matanya berkedip, memang benar keduanya terjebak. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar akan membuat kedua rekan bisa jatuh. Seni pedang Tian Yan Brotherku luar biasa, dan pedangnya sangat kuat. Ben Sao dapat melihat bahwa keduanya masih memiliki keterampilan rahasia. Kalau tidak, bagaimana pesona bansi ini bisa ditahan? Aku bukanlah penyelamat, dan kalian berdua tidak harus begitu sopan, jawab Qin Chen merendah. Saudara Qin bercanda, bahkan jika saya memiliki sarana pertahanan, di depan saudara Qin, itu hanya sepele, ucap Ku Gaofeng berkata dengan sopan. Wei Siking dan Zhou Wusheng tercengang. Biasanya Ku Gaofeng sangat pemalu, dan Kuan Muliu juga sangat arogan. Tapi hari ini, mereka berdua sangat rendah hati. Semua orang juga tahu bahwa itu karena mereka telah melihat dominasi Qin Chen. Kedua rekan,
Aku tidak tahu bagaimana keduanya bisa bertindak sendiri dan terjebak oleh pesona Banshee ini. Di mana orang suci lainnya dari pasukan Anda masing-masing? Tanya Wei Shiking. Ini adalah cerita yang panjang, tetapi alasan utamanya adalah tanah harta karun ini sangat berbahaya. Setelah dua kekuatan kami menemukannya, kami memutuskan untuk menjelajahi pinggiran. Perikuan dan aku adalah yang terkuat. Kami bergabung untuk memasuki kedalaman. Saya tidak berharap berada dalam bahaya segera setelah masuk. Untungnya, murid lain dari pasukan kita tidak masuk. Jika tidak, pasti akan banyak dari mereka yang jatuh. Kami heran, kenapa saudari Wei dan Brother Zhou bisa membawa begitu banyak murid-murid dari istana masuk. Ini sangat berani. Ucapku Gao Feng. Hehe. Wei Shiking tertawa dan berkata, kami berani datang bersama karena saudara Qin yang memimpin. Jika tidak, kami akan menderita kerugian besar. Dengan adanya saudara Qin, tanah harta karun yang berbahaya ini menjadi aman. Jawab Wei Shiking. Keduanya melirik Qin Chen dengan kaget. Ngomong-ngomong, broderku dan perikuan, pertemuan adalah takdir. Tanah harta karun ini sangat berbahaya, bagaimana kalau kita menjelajahinya bersama-sama? Ucap Zhou Wusheng menyela. Saudaraku, ini juga ide Ben Shao. Saya pikir rekan berdua memiliki temperamen yang baik, dan Ben Shao juga mengetahuinya pada pandangan pertama. Jauh di dalam tanah percobaan ini, ada banyak bahaya, dan bahkan ada orang kuat dari iblis dan ras lain. Jadi kita harus bergabung dan saling membantu. Tentu saja, jika kalian berdua tidak mau dan lebih suka bertindak sendiri, itu tidak masalah. Karena selain mencari harta karun, tujuan kami juga untuk memenggal kepala putra dewa. Ucap Qin Chen jujur, dan langsung mengungkapkan tujuannya. Mendengar itu, Ku Gao Feng berkata, apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan putra Shenzhou? Orang ini sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia adalah reinkarnasi dari pemimpin ke-78 Dewa Shenzhou. Dia datang ke tempat percobaan ini untuk menemukan warisannya saat itu. Ucapku Gao Feng. Qin Chen mengangguk dan berkata, betul sekali. Putra ini telah menemukan warisannya, tepat di tanah harta karun yang hancur ini, dan bahkan telah menerima cermin ilahi yang paling berharga. Ini sangat kuat, jika kita biarkan dia tumbuh. Sebuah bencana besar akan datang, karena pria ini memiliki ambisi seperti serigala dan ingin menggabungkan semua mansion besar kita. Siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan dibunuh. Dia sangat mendominasi dan tidak mau dicegah. Sayangnya, meskipun orang ini memiliki kekuatan supernatural, dia bukan lawan Ben Shao. Dia sebelumnya bergabung dengan putra suci Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Tianshan Mansion melawan Ben Shao, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Ben Shao dan dapat menyelamatkan putra suci darah, tetapi Renwang Shengzi dan Tianshan Mansion Tonghu tidak seberuntung itu. Keduanya telah dipenggal oleh Ben Shao, dan tidak ada tulang yang tersisa. Jawab Qin Chen tidak menghindar, dan mengatakan semuanya. Apa? Yang Mulia juga telah membunuh Wang Shengzi dan Tianshan Mansion Tonghu. Ucapku Gao Feng dan Kuan Muliu terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Haha, itu benar. Saya melihat bahwa rekan berdua sangat berani, jadi saya memberitahu kedua rekan, jika keduanya mau, kita dapat bergabung menjadi satu tim, bahkan jika keduanya tidak mau, tidak akan jadi masalah. Ini hanya pengingat bagi Anda berdua untuk berhati-hati terhadap putra dewa. Lagi pula, semua orang berasal dari alam ini, dan Ben Shao tidak ingin melihat keduanya dibunuh oleh putra dewa. Mendengar itu, Ku Gao Feng dan Kuan Muliu saling melirik. Mata mereka berkedip-kedip. Mereka berdua sangat cerdas, dan mereka secara alami memahami niat Qin Chen. Saya, Tian Yanzong dan Paviliun Minghui, sudah lama merasa tidak nyaman dengan orang-orang itu. Karena saudara Qin mengundang kami, maka kami secara alami akan menerima itu. Belum lagi saudara Qin telah menjadi penyelamat kami, dan mari kita tangani anjing ini bersama-sama. Ucap keduanya saling memandang dan dengan cepat mengambil keputusan.
Kalau begitu ayo pergi, ucap Qin Chen tersenyum pada Wei Shiking dan yang lainnya dan semua orang tertawa. Semua orang berangkat lagi, sinar cahaya terhubung menjadi satu bagian, dan mereka menuju kedalaman. Sepanjang jalan, semua orang bertemu dengan beberapa iblis lagi. Untuk mempercepat waktu, Qin Chen menjadi yang pertama menyerang. Dia langsung memenggalnya, begitu cepat sehingga terkadang Wei Shiking dan yang lainnya tidak bisa bereaksi. Kecepatan tembakan Qin Chen sangat menakjubkan. Tidak tahu sudah berapa lama mereka terbang, dan tiba-tiba ada fluktuasi Shen Yuan yang hebat di depan, dan kemudian semua orang melihat bahwa ada tanah reruntuhan di kejauhan di atas langit, dan langit di atas reruntuhan itu dipenuhi dengan fluktuasi Shen Yuan yang menakjubkan. Di bawah reruntuhan, pasti ada Vena suci teratas, ucap Wei Shiking dan yang lainnya meraung penuh semangat. Ada banyak Vena suci teratas dan harta karun yang menakjubkan di dalamnya. Putra dewa harus disembunyikan di kedalaman reruntuhan ini. Tetapi itu terlalu berbahaya, Anda semua harus berhati-hati dan mengikuti saya dengan cermat, ucap Qin Chen berteriak dan terbang masuk. Pada saat ini, sekelompok orang bertarung dengan sekelompok binatang suci memperebutkan urat suci kuno. Pergerakan Qin Chen dan yang lainnya juga mengejutkan pasukan monster yang bertarung dengan putra suci dari tiga kekuatan utama itu. Semua orang terkejut. Zhou Wusheng, kamu adalah putra suci Tiangong, dan kamu bersama orang-orang Guanghan Mansion. Saya tidak menyangka kalian juga akan bekerja sama dengan orang luar, ucap Ben Huarong yang juga dari Tiangong. Zhou Wusheng berkata, Ben Huarong, Zhao Lianghan dan Qi Wenmin, kami akan memenggal kepala putra dewa. Apakah kalian ingin bergabung dan biarkan kami yang akan membereskan monster ini? Ucap Zhou Wusheng. Mendengar ini, Ben Huarong dan lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek dan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Putra dewa adalah reinkarnasi dari 78 pemimpin dewa. Sekarang dia telah mendapatkan warisannya sendiri dan telah menembus ranah hegemoni. Zhou Wusheng, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu mencari putra dewa hanya akan mencari kematian. Pergilah, kami juga tidak membutuhkan bantuanmu di sini, ucap mereka berkata dengan jijik, dan memandang rendah kelompok Zhou Wusheng. Hati Zhou Wusheng melonjak dan dia buru-buru berkata, Saudara Qin, bagaimanapun juga, pihak lain adalah putra suci Tiangong kita. Mari kita berhenti berkelahi, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu setelah keluar. Pasti ada lebih dari satu Vena Shen surgawi peringkat tinggi di sini. Bagaimana menurutmu? Ucap Zhou Wusheng. Qin Chen merenung sejenak, sebelum membuat keputusan. Suara acuh tak acuh Ben Huarong datang dari kejauhan. Zhou Wusheng, kamu bisa pergi, tetapi kamu memiliki seorang putra suci bernama Qin Chen, biarkan dia tetap tinggal. Saya mendengar bahwa pemuda ini baru saja bergabung dengan Guanghan Futian. Orang ini benar-benar sombong. Kali ini, biarkan saya memberinya pelajaran, ucap Ben Huarong memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, ada juga Xiang Wudi yang mengatakan sesuatu secara diam-diam, seolah-olah dia sedang membuat rencana, matanya membenci dan dengan dingin menatap Qin Chen. Awalnya, demi saling menjaga murid Tiangong, Qin Chen juga memberi wajah Zhou Wusheng, dan tidak peduli dengan masalah di sini. Bagaimanapun, membunuh Shen Zhao Shengzi adalah hal yang paling penting sekarang, tetapi kata-kata pihak lain secara langsung membangkitkan kemarahan di hati Chen. Hahaha, Qin Chen tertawa dan melangkah maju, dengan rasa dingin yang melonjak di tubuhnya dia berkata, Ben Huarong, apakah Anda layak mengajar Ben Shao? Jika Anda bukan murid Tianzuo, dengan kata-kata sombong Anda ini, takdir Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.